Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga dalam keadaan sehat-sehat ya. Fairy Channel kali ini akan menceritakan film yang berjudul The Green Butcher. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sven yang sedang memasak daging panggang bersama tunangannya bernama Tina dan teman Tina. Tak lama datang sahabat yang juga rekan kerja Sven yang bernama Tom. Sven dan Tom membahas rencana mereka untuk membangun toko daging mereka sendiri. Rencana itu bermula setelah mereka bekerja di toko daging sosis milik bos mereka yang bernama Holger. Sven dan Tom sudah bekerja cukup lama di toko itu. Sven bercita-cita toko dagingnya nanti dapat bersaing dengan toko Holger. Ketika sedang bekerja memasak sosis, Holger menghampiri Sven dan Tom. Sven meminta izin untuk menjaga kasir dan melayani pembeli. Akan tetapi keinginan Sven ditolak oleh Holger. Holger malah merendahkan Sven dan mengatakan kalau bumbu buatan Sven rasanya tidak enak. Selama bekerja di sana, Holger tidak pernah mengizinkan Sven untuk menjaga meja kasir. Padahal Sven ingin melayani dan bertemu para pembeli yang membeli daging di toko mereka. Setelah selesai bekerja, Sven dan Tom menemui agen properti yang bernama Hans. Hans ini membantu relokasi toko dagingnya nanti. Akhirnya mereka menemukan sebuah lokasi yang cocok untuk mereka. Meskipun harga toko itu sangat mahal, yaitu kurang lebih 2 miliar rupiah. Sven rela untuk mengambil pinjaman di bank dan menjadikan rumahnya sebagai jaminan pinjaman. Sedangkan Tom akan mengambil uang warisan dari mendiang orang tuanya. Sebenarnya uang warisan itu adalah milik saudara kembar Tom yang bernama Egil. Akan tetapi Egil saat ini dalam keadaan koma. Beberapa tahun lalu, Tom dan keluarganya termasuk Egil mengalami kecelakaan maut yang terjadi karena Egil memaksakan diri untuk mengendarai mobil. Padahal Egil ini memiliki keterbelakangan mental. Sejak saat itu, Tom sangat membenci Egil yang telah menyebabkan kematian orang tua dan istri Tom. Karena sudah 7 tahun lamanya Egil terbaring koma, Tom memutuskan untuk membiarkan Egil meninggal dan memberikan organ tubuhnya secara gratis kepada rumah sakit agar bisa bermanfaat bagi orang lain, dan dengan begitu warisan yang seharusnya milik Egil akan jatuh ke tangan Tom. Setelah uang mereka terkumpul, Sven dan Tom pun langsung membeli toko daging itu. Mereka pun berhenti bekerja dari toko Holger. Sven dan Tom mulai membersihkan dan menata toko itu supaya terlihat bersih dan menarik. Kemudian Tom berziarah ke makam orang tua dan istrinya. Di sana Tom bertemu dengan seorang wanita bernama Astrid. Astrid ini tinggal di gereja yang dekat dengan pemakaman itu, yang kegiatan sehari-harinya membersihkan area pemakaman dan petugas kremasi jenazah. Kebetulan toko daging milik Tom akan dibuka besok. Tom mengundang Astrid untuk datang ke toko dagingnya. Tapi sayangnya Astrid tidak dapat hadir karena besok dia ada jadwal untuk melakukan kremasi jenazah. Keesokan harinya, Sven tidak bersemangat karena tidak ada pembeli yang datang di acara pembukaan toko dagingnya. Hal itu membuat Sven kecewa karena ia telah menata tokonya serta menyewa marching band agar orang-orang datang ke toko dagingnya. Akibatnya, Sven mulai marah-marah kepada Tina yang sejak tadi terus saja memakan bakso yang sebenarnya akan dijual. Lalu, Sven dan Tina pun bertengkar yang akhirnya Tina memilih pergi dari toko itu. Kemudian Sven memanggil teknisi untuk memperbaiki listrik yang ada di dalam kulkas tempat penyimpan daging. Karena sudah sore, Sven pun menutup tokonya. Tapi tanpa dia sadari ternyata si teknisi masih ada di dalam kulkas tempat penyimpan daging. Sven pun menutup pintu kulkas sehingga teknisi itu pun terjebak di dalam kulkas itu. Pagi harinya Sven mengawali hari dengan bertengkar dengan Tina. Kali ini Tina memutuskan hubungan mereka. Hal itu tentu membuat Sven sangat bersedih. Lalu ketika Sven masuk ke toko dan memeriksa kulkas daging, alangkah kagetnya Sven melihat teknisi yang telah mati membeku di dalam kulkas.
Sven sangat shock sehingga tidak dapat berkata-kata. Tak lama datanglah Holger datang ke toko. Sven khawatir Holger mengetahui kematian teknisi itu. Maksud kedatangan Holger adalah untuk membeli daging yang dijual oleh Sven. Holger ingin mencicipi apakah daging buatan Sven enak atau tidak. Setelah Holger pergi, Sven langsung menelpon dan meminta Tom untuk segera datang ke toko mereka. Lalu Sven bercerita kepada Tom tentang kematian teknisi itu. Sven merasa bersalah karena tidak memeriksa kulkas terlebih dahulu sebelum menutupnya kemarin. Tom yang penasaran langsung masuk ke dalam kulkas untuk melihatnya. Tom kaget melihat salah satu kaki teknisi itu telah hilang. Tom bertanya kepada Sven di mana kaki teknisi itu. Sven memberikan jawaban yang mengejutkan. Ternyata Sven sengaja memotong kaki teknisi itu lalu mengolah menjadi daging siap saji dan menjualnya kepada Holger. Sven beralasan jika dirinya takut kalau mayat teknisi itu akan ditemukan orang lain. Sven pun memiliki ide untuk menjual daging teknisi itu secara diam-diam kepada para pembeli sampai daging teknisi itu tidak tersisa lagi. Sontak hal itu membuat Tom tidak menyangka kalau Sven memiliki pikiran seperti itu. Karena Tom tidak memiliki ide lain untuk menyingkirkan mayat teknisi itu, dia pun membiarkan Sven menjual daging itu. Keesokan paginya Tom heran melihat toko daging mereka yang dikunjungi banyak pembeli. Padahal sejak dibuka toko mereka sangatlah sepi. Tom pun segera menanyakan kepada Sven akan hal itu. Sven menjelaskan kalau kemarin Holger mengadakan acara makan-makan dan ia memasak daging yang dibeli dari toko mereka. Teman-teman Holger merasa daging yang dibeli sangat lezat dan oleh karena itu mereka berbondong-bondong ke toko mereka untuk membeli daging itu lagi. Awalnya Sven ragu apakah ia akan menjual daging teknisi itu lagi. Tapi akhirnya ia menjual daging itu supaya para pembeli tidak kecewa. Tom tidak setuju, tetapi Sven bersikeras untuk tetap menjual daging itu. Karena dengan begini toko mereka akan banyak pengunjung dan tentunya akan menjadi terkenal. Hari ini mereka meraup banyak keuntungan dan orang-orang mulai mengetahui keberadaan toko mereka. Tapi sayangnya daging teknisi itu telah habis terjual hari ini. Kemudian Tom menemui Astrid yang sedang mengkremasi jenazah. Tom menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan dan bercerita bersama Astrid. Di toko mereka, Sven kedatangan Hans. Timbul di pikiran Sven untuk menjadikan tubuhan sebagai bahan daging yang akan dijualnya besok. Kebetulan sekali tubuh Hans gemuk dan pastinya Sven akan mendapatkan daging yang banyak. Lalu Sven meminta Hans untuk mengecek ke dalam kulkas. Dan ketika Hans masuk, Sven langsung menutup dan menguncinya. Lalu membiarkan Hans di dalam kulkas sampai ia meninggal. Lalu keesokan harinya, baru saja toko itu dibuka, para pembeli sudah datang ke toko mereka. Saat Tom datang, Sven memberikan seragam baru toko mereka. Lalu Tom masuk ke dalam kulkas untuk mengambil persediaan daging. Namun alangkah kagetnya Tom melihat mayat Hans yang sudah digantung layaknya daging hewan. Tom pun marah kepada Sven mengapa ia begitu tega membunuh orang demi menjadi penjual daging terkenal. Sven menjelaskan kalau ia tidak ada pilihan lain, para pembeli ingin membeli daging seperti yang dijual Sven kemarin. Dan Sven terpaksa harus mempunyai stok daging manusia agar usaha mereka dapat terus berjalan. Mendengar penjelasan itu, Tom tidak dapat berkata apa-apa. Akhirnya ia menuruti kemauan Sven. Semakin lama toko daging mereka makin banyak pembeli. Saking terkenalnya toko mereka pun sampai diliput wartawan dari media televisi. Saat sedang berbicara di dalam toko, Tom terkejut tiba-tiba saja Egil berada di depan toko mereka. Padahal beberapa minggu sebelumnya Tom sudah meminta pihak rumah sakit untuk mengakhiri hidup
serta mengambil organ tubuh Egil. Tom tidak percaya Egil yang sudah koma 7 tahun dapat hidup kembali. Karena masih marah kepada Egil, Tom pun menolak untuk bertemu dengannya. Hampir setiap hari Egil datang ke toko itu berharap dapat bertemu dengan Tom. Akan tetapi Tom tidak mau bertemu dengan Egil. Suatu hari saat Egil berada di depan toko, ia melihat Tom sedang membuang daging ayam. Meskipun Egil ini memiliki keterbelakangan mental, ia memiliki rasa kasihan terhadap hewan. Maka ia pun mengambil daging ayam itu dan memutuskan untuk menguburnya besok. Malam harinya, Tom menghabiskan waktunya bersama Astrid. Astrid bercerita tentang pendeta yang tinggal di gereja bersamanya. Ketika pendeta itu masih muda, pernah mengalami kecelakaan pesawat yang membuatnya terjebak di tengah hutan. Selama berhari-hari, pendeta itu tidak makan. Sehingga karena sudah terlalu lapar, ia pun terpaksa memakan daging istrinya yang sudah meninggal saat kecelakaan itu. Tak lama setelah mereka berbincang, Tom pun mengantar Astrid ke gereja. Di gereja ternyata Holger sedang datang berbincang dengan pendeta. Holger dan pendeta berbincang membahas toko daging Sven yang mendadak terkenal itu. Sven dan Tom yang bekerja dengan Holger bertahun-tahun tidak pernah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Karena itulah Holger merasakan hal yang tidak wajar. Pendeta juga sempat memakan daging yang dijual di toko Sven dan ia merasa ada yang aneh dengan daging itu. Pendeta mengatakan kalau rasa daging yang dijual di toko Sven mirip rasanya dengan daging istrinya yang pernah ia makan dulu. Mulai dari sinilah Holger merasa curiga dengan daging apa yang dijual oleh Sven. Keesokan harinya saat Astrid sedang mengecek pemakaman, ia melihat Egil yang sedang menggali tanah untuk mengubur bangkai-bangkai ayam yang ia ambil dari toko daging Sven. Lalu Astrid mengetahui kalau Egil adalah saudara kembarnya Tom. Astrid yang mengetahui Egil memiliki keterbelakangan mental mencoba mengajak Egil untuk bersenang-senang. Hingga malam hari pun tiba, Tom datang ke gereja untuk menemui Astrid. Akan tetapi sampai di sana, ia melihat Egil yang sedang bersama Astrid. Hal itu membuat Tom kesal dan memilih untuk pergi. Astrid yang melihat kehadiran Tom segera mengejarnya dan meminta Tom untuk menemui Egil. Akan tetapi Tom menolaknya, malah ia menendang kaki Egil. Di toko, Sven didatangi Tina. Tina mengetahui kalau Sven sekarang sudah sukses dan Tina bermaksud untuk mengajak berpacaran lagi dengan Sven. Tapi sayangnya, Sven sudah terlanjur sakit hati dengan Tina yang telah menghancurkan hatinya. Sebagai balas dendamnya, Sven menjadikan Tina sebagai bahan utama untuk daging yang akan dijualnya besok. Sementara itu Astrid yang sedang bermain dengan Egil, tak lama kemudian pendeta memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangannya. Di sana pendeta sedang bersama Holger membahas daging yang dijual Sven. Pendeta dan Holger mencurigai kalau Sven dan Tom menjual daging manusia. Mendengar hal itu, tentu saja Astrid tidak percaya. Astrid tidak yakin kalau Tom akan sekeji itu. Untuk membuktikannya, Astrid mengajak Egil mendatangi toko itu dan bertanya langsung kepada Tom. Sampai di toko, Astrid dan Egil bertemu dengan Sven. Sven pun menyuruh mereka untuk masuk menemui Tom. Ternyata setelah selesai dari tokonya tadi, Tom langsung pergi ke gereja untuk menemui Astrid. Tapi sampai di gereja, pendeta mengatakan kalau Astrid pergi ke tokonya. Seketika Tom pun khawatir akan keselamatan Astrid. Ia pun segera pergi ke tokonya lagi. Sampai di toko, Sven mengatakan kalau Astrid sudah pulang dari tadi. Tapi saat Tom hendak beranjak pergi, tiba-tiba saja Tom mendengar suara dari dalam kulkas. Saat itu Tom langsung membuka pintu kulkas dan ternyata ada Astrid di dalam sana.
Ternyata Sven menjebak dan mengunci mereka di dalam kulkas, guys. Untung saja Astrid ini bisa bertahan hidup sehingga Tom menemukannya. Astrid pun marah kepada Sven dan Tom yang telah sengaja mengurung ia di dalam kulkas. Sven pun berbohong mengatakan kalau ia hanya bercanda. Astrid tidak percaya, langsung pergi meninggalkan toko itu. Tom pun marah kepada Sven yang tega akan menjadikan wanita yang ia suka itu menjadi daging olahan. Gara-gara Sven juga, hubungannya dengan Astrid pun menjadi hancur. Melihat Tom yang ngamuk, Sven memilih kabur dari toko itu. Ketika Tom masuk ke dalam kulkas, alangkah kagetnya ia ternyata melihat Egil yang pingsan di dalam kulkas. Dengan cepat ia pun menyelamatkan Egil. Meskipun ia membenci Egil, tetapi sebenarnya Tom masih memiliki rasa sayang kepada saudara kembarnya itu. Pagi harinya, Tom terbangun dan tidak melihat Egil ada di sana. Karena toko itu masih banyak dikunjungi para pembeli, Tom pun harus melakukan sesuatu supaya tidak mengecewakan pembeli. Kali ini Tom tidak menggunakan daging manusia sebagai bahan daging olahannya. Tom hanya menggunakan daging ayam dengan tambahan bumbu yang dibuat oleh Sven. Tom berharap para pembeli tidak kecewa dengan daging olahannya. Setelah selesai Tom memasak, tiba-tiba saja datanglah Holger dan badan pengawas makanan. Kedatangan mereka untuk mengecek daging apa yang dijual oleh Sven dan Tom. Dengan senang hati, Tom mempersilahkan mereka untuk mengecek daging tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah Sven yang ingin meminta maaf pada Tom. Tapi sampai di tokonya, Sven terkejut karena di sana ada pemeriksaan. Sven yang panik akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran dari daging yang mereka gunakan. Tapi sebelum sempat Sven berbicara kepada mereka, Tom langsung mengajak Sven untuk keluar dari tempat itu. Tom pun menenangkan Sven yang panik. Setelah selesai memeriksa, ternyata badan pengawas makanan tidak menemukan adanya kandungan daging manusia pada daging olahan yang dibuat oleh Tom dan Sven. Ternyata sebelum membuka toko itu, Tom telah membuang semua sisa daging manusia yang masih tersisa di kulkas dan di dapur. Tom telah menggantinya dengan daging ayam sehingga tidak ditemukan bukti penggunaan daging manusia. Kini keberuntungan berpihak pada mereka berdua sehingga mereka terbebas dari hukuman yang harusnya mereka dapatkan. Lalu Tom memberitahu kepada Sven bahwa bumbu buatan Sven sangatlah lezat. Menurut Tom, bukan daging manusia yang membuat daging olahan mereka enak, melainkan bumbu buatan Sven itu yang membuat daging olahan mereka terasa lebih enak. Mengetahui itu, Sven merasa senang. Selama ini, Sven selalu gagal menciptakan rasa bumbu yang enak. Sekarang akhirnya dengan kerja kerasnya yang telah ia lakukan, bumbunya diakui enak oleh semua orang. Akhirnya, bisnis mereka terus berjalan dan sekarang mereka menggunakan daging olahan ayam. Astrid mendatangi Tom dan mereka saling bermaafan. Akhirnya mereka dapat berhubungan kembali. Dan film ini pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian ceritanya, guys? Ketik di kolom komen ya. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa. Dadah.